Kejadian kemarin di Prancis seperti kita ketahui bersama gitu kan, ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan. Silahkan diproses ya dengan segalanya, hukum bisa berlaku dalam konteks keduniaan, Allah melihat dengan konteks yang lain, gitu kan? Ya, semua jenis kekerasan kita tolak, dudukan pada tempatnya. Tapi ingat, kekerasan itu sifatnya bisa banyak. Ya, bagi orang Islam menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji. Menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, kekerasan bukan hanya fisik. Ya, bagi umat Islam menghina Rasulullah, menampilkan dengan tampilan yang buruk, gambarkan itu kekerasan yang sangat melukai. Ya, karena itu tidak ada kebebasan mutlak, semua diikat. Tapi yang paling dahsyat adalah ketika satu pelaku melakukan perbuatan buruk, kemudian digeneralisir. Semua orang Islam punya masalah. Islam sedang krisis. Ya, mungkin tidak ada yang krisis, cuma Anda bawa orang-orang Islam. Ya, nah ini yang jadi persoalan. Jadi kalau pecinya itu nggak masuk ke kepala, jangan pernah disoal kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya yang diperbaiki. Ya, saya beri gambaran gini. Ini dalam konteks kita memberikan argumentasi ya, berpikir yang benar gitu. Jadi kalau ada satu itu salah, jangan semua generalisir. Maka jadi sesuatu cara berpikir yang keliru. Anda bisa kebayang nggak gini? Ada kampus di Indonesia, kita ambil satu kampus besar, misalnya X. Ya, ada oknum di dalamnya korupsi. Apa Anda katakan semua anak kampus itu koruptor? Ya, saya ambil contoh yang lain. Ada satu orang Prancis warga negara dulu, dan tidak semua orang Prancis seperti ini. Ini yang membedakan kita dengan penyakit makronisme tadi. Ada seorang Prancis, dia memenggal 305 masa depan anak kecil. Ya, seorang pedofil. Ya, dia berbuat sesuatu yang buruk, berbuat pedofil ya kepada 305 anak Indonesia. Anda bayangkan. Tapi indahnya orang Indonesia. Dahsyatnya kebesaran berpikir. Ya, masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia. Tidak pernah satupun orang Islam Indonesia mengatakan semua orang Prancis pedofil. Tidak. Hanya mengatakan ini oknum. Silahkan tindak dengan hukum yang berlaku. Padahal dia telah memenggal 305 masa depan anak-anak itu untuk dewasanya. Tapi inilah cara berpikir kita. Tidak pernah mengeneralisir sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang luas. Ini cara berpikir kita ya, sehingga kita koreksi dan kita doakan menjadi baik. Tidak harus kemudian kita arahkan pada sesuatu yang kontraproduktif juga, tidak. Bagi teman-temanku sekalian, saudara-saudariku yang dari Paris, dari Prancis, sekitaran yang ada di Indonesia, Anda semua diterima dengan baik. Insya Allah kita jadi teman yang baik, ya, bersahabat dengan baik. Tidak ada hal yang menghambat kita untuk berbuat buruk dalam kehidupan. Saya pun pernah ke Paris dan alhamdulillah kita bisa berbaur dalam kebaikan. Saya yakin kita semua baik, hanya kesalahan berpikir itu kita luruskan. Mudah-mudahan apa yang sampai dari Presiden Macron pun ini boleh jadi hanya kesalahan berpikir. Tapi kalau penyakit itu yang berbahaya. Makanya itu yang saya sebut dengan makronisme. Kalau itu jadi penyakit, ya, jadi sesuatu paham yang mesti kita perbaiki sehingga tidak menimbulkan kekerasan baru yang muncul di lingkungan masyarakat. Idealnya itu, kehidupan ideal itu seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW di periode Madinah yang 10 tahun itu, Ibu Risa. Jadi ada pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian ada orang Yahudi yang menghina. Maka ada orang Yahudi yang menghina, jadi rakyat itu sebetulnya tidak bertindak. Jadi semuanya adalah pemimpin, ulil amri. Oleh sebab itu maka idealnya begitu. Jadi idealnya kita punya pemimpin. Pemimpin inilah dulu ketika kita masih punya Sultan Abdul Hamid di Turki yang kekuasaan paling besar namanya Turki Utsmani. Ketika itu juga orang Prancis ini sudah buat drama. Dari dulu Pak Ustadz? Ya? Dari dulu sudah buat drama. Ya, ada drama. Mereka buat opera drama. Di situ pelakonnya itu pelawak paling lucu sebagai Nabi Muhammad SAW. Jadi, waktu itu mereka tampilkan di Paris. Jadi berita itu sampai ke Sultan Abdul Hamid. Jadi Sultan mengirim surat ke pemimpin Eropa, kalian stop ini opera ini, karena ini menghina Nabi kami. Jadi pemimpin stop. Ya, waktu itu mereka takut dengan Sultan Abdul Hamid dengan kekuasaannya. Kalau kalian tidak stop, kami akan kirim bala tentara kami. Akhirnya di stoplah opera itu, drama di Paris itu akhirnya berhenti. Ya, jadi idealnya begitu Ibu Risa. Tapi karena kita tidak punya kesatuan pemimpin negara Islam lemah, ketakutan semua. Karena Paris, Prancis ini negeri yang hebat, akhirnya umat Islam mengambil tindakan sendiri.
Dan kita sekarang sedang melakukan perbuatan yang tidak ideal. Apa yang dilakukan oleh seorang anak muda memenggal kepala guru yang brengsek, mengejek Nabi, karikatur Nabi di depan murid-muridnya. Apa yang sedang dia lakukan itu adalah tidak ideal. Tapi salahkah dia? Wallahu a'lam. Saya tidak berani menyalahkan dia. Karena kalau saya katakan dia salah, ternyata dia mati syahid, di akhirat dia dimuliakan, masuk surga, saya malu dengan dia. Tapi apa yang tidak dilakukan sekarang adalah tidak ideal. Tapi ketidakideal itu terjadi, kenapa? Karena memang tidak ada pemimpin umat Islam yang lantang seperti yang dilakukan oleh Muhammad, seperti yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid pada masa lalu. Kita tidak akan bisa mengangkat harkat martabat Islam dengan meledakkan kedutaan Prancis. Apakah kalau kita ratakan kedutaan Prancis di Jakarta itu sekarang selesai masalah? Tidak. Oleh sebab itu jangka panjangnya bagaimana anak-anak kita ini kita didik dengan pengetahuan yang baik. Dia bisa menjelaskan Islam rahmatan lil alamin. Dia menulis buku. Anak-anak bapak ibu IID menjadi dokter-dokter, tapi juga bisa bahasa Arab, paham Quran. Mereka menjelaskan mukjizat. Akan ada di antara anak bapak ibu menjadi SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan, menjelaskan manusia itu dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi tulang belulang, disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian ditopang penafsirannya dengan pengetahuan modern, sehingga orang-orang Prancis itu nanti akan berkata, oh hebat sekali Islam, mereka pun bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita perbaiki anak-anak kita dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu dia menjadi dokter spesialis, mereka akan menjelaskan kehebatan Islam, sehingga mereka akan menebarkan hidayah. Mereka tidak lagi sibuk bicara tentang masalah jenggot, kaki celana, khilafiyah, memecah belah umat, masalah maulid bid'ah, tapi mereka menjelaskan Islam yang sempurna, yang universal, sehingga terwujudlah firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Ada di antara anak kita yang belajar ilmu astronomi, ada yang belajar geologi, ada yang belajar meteorologi, geofisika, klimatologi, sains teknologi. Maka itu semua akan menjelaskan kehebatan Islam di masa akan datang. Saya kira demikian Ibu Risa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau saya boleh menambahkan, itu jangka panjang Pak Ustadz. Kalau sikap kita saat ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau di depan mata kita ada yang seperti itu, taruhlah itu orang yang kita kenal. Sikap saya pribadi hari ini, saya memposting di Instagram Abdul Somad Official. Saya posting Syekh Azhar, guru kami di Al-Azhar Kairo, Mufti Al-Azhar, Ulama Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah, menolak ajakan Presiden Prancis untuk membuka boikot. Tidak ada tawar-menawar bahwa mereka kedutaan Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar supaya bukalah boikot ini. Tidak, umat Islam wajib memboikot. Kami bisa minum susu produk kami bisa makan makanan kami. Kalau kalian masih mengejek, ini adalah salah satu bahwa kita punya kekuatan ekonomi, kami punya solidaritas luar biasa. Tidak ada tawar menawar dengan para penghina Nabi Muhammad SAW.